Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahu alim. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan atba'ut tabi'innya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini izin perkenalkan dulu, nama saya Gita Nurwanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas B. Nah, di sini saya akan membahas yaitu mengenai pengembangan dan inovasi RPP PAI, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Yang pertama yaitu pengertian dari RPP, yang kedua yaitu dasar filosofis dari pengembangan dan inovasi RPP itu sendiri, yang ketiga tujuan dari pengembangan dan inovasi RPP PAI, dan yang keempat, yang terakhir yang inti, mengenai perbandingan komponen dari mulai RPP KTSP, RPP kurikulum 13, dan RPP yang satu lembar. Nah, lanjut ke yang pertama yaitu mengenai pengertian dari RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP ialah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Nah, pengertian ini saya ambil dari Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah di halaman 5. Nah, selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar, yaitu yang terdiri atas satu ataupun lebih indikator ataupun beberapa indikator dalam satu pertemuan. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Nah, pengertian ini saya ambil dari buku Dr. Randa Supinah yang berjudul Penyusunan Silabus dan RPP Matematika dalam Rangka Pengembangan KTSP, halaman 26. Selanjutnya yaitu mengenai dasar filosofis dari pengembangan dan inovasi RPP PAI. Kebenaran filsafat ini adalah kebenaran yang relatif, artinya kebenaran itu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman tentunya, dan peradaban manusia juga dapat pula dikembangkan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Maka, dasar filosofis pengembangan dan inovasi RPP PAI ini adalah falsafah Pancasila. Beberapa pandangan filsafat umum telah mendasari aliran filsafat pendidikan yang bukan saja berpengaruh pada kurikulum, bahkan menentukan keputusan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran termasuk RPP. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pengembangan dan inovasi RPP PAI.
Tujuan pengembangan RPP ini harus memperhatikan karakteristik peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini harus diperhatikan agar guru jangan hanya berperan sebagai transformatif saja atau yang biasa disebut transformator ya, tetapi harus juga berperan sebagai motivator yang dapat membangkitkan gairah dan nafsu belajar peserta didik, serta mendorong peserta didik untuk belajar dengan menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai serta menunjang pembentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, di sini pengembangan dan inovasi RPP itu menurut pemikiran, pengambilan keputusan dan pertimbangan guru serta memerlukan usaha intelektual, pengetahuan teoritik, pengalaman yang ditunjang oleh sejumlah aktivitas seperti meramalkan, mempertimbangkan, menata, dan memvisualisasikan. Guru yang profesional harus mampu mengembangkan RPP yang baik, logis, dan sistematis. Karena di samping untuk melaksanakan pembelajaran RPP RPP mengembangkan professional accountability, sehingga guru dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Nah, di sini ke materi inti yaitu mengenai perbandingan dari komponen-komponen RPP. Yang pertama RPP dari KTSP, yang kedua RPP dari kurikulum 2013, dan yang terakhir yaitu RPP yang 1 lembar. Langsung saja kepada komponen RPP dari KTSP. Nah, di sini ada 11 komponen. Saya ambil dari Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Ada 11 komponen. Yang pertama, adanya identitas mata pelajaran. Yang kedua, adanya standar kompetensi. Yang ketiga, adanya kompetensi dasar. Yang keempat, adanya indikator pencapaian. Yang kelima, adanya tujuan pembelajaran. Yang keenam, adanya materi ajar. Yang ketujuh, adanya alokasi waktu. Yang kedelapan, adanya metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran yang mencakup pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang ke-10 yaitu penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu 11 yaitu sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu mengenai komponen dari RPP kurikulum 13. Di sini ada 13 komponen. Saya ambil dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kelas ataupun semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, adanya KD dan indikator pencapaian. Yang kedelapan, materi pembelajaran. Kesembilan, metode pembelajaran. Kesepuluh, media pembelajaran. Yang ke-11, sumber belajar. Yang ke-12, adanya langkah-langkah pembelajaran. Yang ke-13, yaitu adanya penilaian hasil belajar. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai komponen RPP yang 1 lembar yang digunakan pada saat masa pandemi ini. Nah, ada 3 komponen. Saya ambil dari Surat Edaran nomor 14 tahun 2019. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. Yang kedua, adanya kegiatan pembelajaran yang mencakup pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengenai penilaian. Nah, mungkin itu perbandingan antara komponen-komponen dari mulai RPP KTSP, RPP K13, dan RPP yang 1 lembar. Nah, untuk setiap guru bisa saja menggunakan RPP yang mana saja. Yang penting guru itu paham. Teman-teman semua dapat melihat perbedaan dari komponen RPP yang sudah saya sampaikan. Dari kurikulum KTSP adanya 11 komponen,
kurikulum K13 adanya 13 komponen dan RPP yang 1 lembar yaitu adanya 3 komponen. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan, dan juga saya mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat khususnya untuk saya yang menyampaikan dan umumnya untuk teman-teman semua. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.